Baik, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita perhatikan ke depan. Ini adalah, kalau saudara masuk ke gereja, hari ini kan hari raya Chinese, hari raya Imlek ya, hari raya tahun baru. Saudara akan menemukan ini banyak sekali ada di rumah-rumah orang Chinese. Setiap tahun baru ada yang menikah, selalu ada tulisan ini. Merah, tengahnya ada tulisan itu. Nah, tulisan itu artinya adalah fu atau blessings atau luck atau good fortune, yang artinya membawa keberuntungan. Semoga membawa keberuntungan. Ini tulisan Chinese-nya. Hanya hari ini sih cuma bahas satu tulisan ini. Ya, di gereja ini ada tulisannya fu, blessings atau luck. Alkitab berkata engkau akan berhasil dan beruntung. Kata berhasil dan beruntung itu juga ada dalam bahasa Chinese luck. Ya, nah kalau kita perhatikan tulisan Chinese ini ada simbolnya yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dari mana ini tulisan? Mari kita lihat baik-baik. Menarik sekali. Ternyata kalau dipecah, tulisan ini dipecah, ada sebuah arti yang menarik. Jadi kita belajar apa itu blessings, apa itu beruntung. Kalau kita pecah, maka fu atau blessing, setelah saudara bisa lihat di Google juga, semua orang mengakuinya. Yang sebelah kiri itu adalah tulisan Tuhan. Yang sebelah kiri itu adalah tulisan Tuhan. Plus yang sebelah kanan atas itu satu. Lalu bawahnya itu ada kotak, itu artinya mulut. Kalau satu terus bawahnya ada mulut, itu artinya satu orang. Lalu di bawahnya ada satu orang, itu ada sebuah taman. Taman itu gambarnya kotak, tengahnya ada plus. Jadi artinya kata fu, blessings atau luck ini dalam Chinese, saya tidak tahu kok bisa dihubungkan dengan Alkitab. Ada Tuhan dalam sebuah taman menghidupi satu orang. Namanya siapa? Adam. Kok Yesus? Adam. Di mana taman apa itu? Namanya taman Eden. Jadi kata Eden itu artinya itu adalah posisi di mana seakan-akan bahasa Mandarin ini memberitahukan asal usul bahwa yang namanya orang itu diberkati atau ketimpa keberuntungan itu ada Tuhan menyiapkan sebuah taman bagi satu orang. Luar biasa ya. Nah, kata taman ini juga menarik. Kata taman ini, ya, bisa nggak? Taman ini, saudara lihat yang ini, menarik. Saudara lihat ada silangnya, karena di dalam Alkitab disebut di Taman Firdaus ada 4 sungai, betul kan? 4 sungai, pas 1, 2, 3, 4. Kebetulan nggak? Saya pikir jangan-jangan nenek moyangnya orang Chinese ini juga baca Alkitab. Jadi sudah ini menurut bahasa Mandarin yang dihubungkan dengan Alkitab, dan banyak sekali tulisan yang menghubungkan bahwa ancient Mandarin kuno itu berhubungan sekali dengan apa yang terjadi di Alkitab. Baik, lalu apa itu kata prosper atau makmur, berhasil di dalam Alkitab? Dalam Ulangan 29 ayat 9, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kata beruntung di sini artinya prosper, makmur, berhasil atau luck. Dalam bahasa Ibrani disebut sakal, yang artinya beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Perhatikan baik-baik. Di atasnya ditulis sebab itu lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia. Sebenarnya Alkitab mengajarkan sederhana, engkau mau beruntung dalam hidup, setia dengan perjanjian. Perjanjian kita dengan Tuhan apa? Perjanjian kita dengan manusia apa? Perjanjian kita dengan partner bisnis apa? Janji kita buat keluarga kita apa? Janji buat istri. Ada di sini istri yang dijanjikan jalan-jalan sama suaminya, tapi repot terus suaminya. Hari ini tagih janjinya. Karena firman Tuhan berkata,
harus tepati janji. Dengan Anda melakukan janji dengan setia, maka itu aja engkau beruntung dalam segala yang dilakukan. Nah, mari kita lihat lagi dalam perjanjian lama, kata prosper atau sakal atau beruntung ini memiliki beberapa arti. Nah, saya coba merangkumkan buat saudara, apa sih beruntung menurut, kalau tadi kan orang Chinese, beruntung menurut orang Yahudi. Orang Israel apa sih beruntung itu? Nah, kita lihat satu persatu. 1 Tawarik 28 ayat 19, sebuah ayat 1 Tawarik 28 ayat 19, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Yang pertama saya melihat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 19 dituliskan tulisan yang diilhamkan. Kata ilham ini memakai kata sakal. Loh, kok gak nyambung Mbak? Loh, dipakai kata sakal. Sakal, prosper. Semua itu dalam tulisan yang diilhamkan. Oh, jadi menurut orang Israel kata sakal atau untung itu adalah orang yang punya visi, ilham. Saudara mau beruntung itu berarti menurut orang Israel orang yang punya visi atau punya mimpi. Itu lebih mudah beruntung daripada orang yang kamu mau kemana? Kamu berharap apa? Saya nggak punya harapan Pak. Saya hidup mengalir aja seperti kayu di batang sungai mengalir. Nah, orang yang punya mimpi, punya visi itu dikatakan dalam kitab ini, kitab Tawarik adalah orang yang prosper, beruntung. Nah, kita lihat selanjutnya. Daniel 1 ayat 4, mari kita baca 1, 2, 3. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Nah, menarik sekali, kata saukal atau luck atau prosper muncul lagi di dalam Daniel 1 ayat 4. Kata ini disebut saukal itu artinya understanding. Loh, apa hubungannya? Saya kira beruntung itu berhubungan sama pakai jimat atau apa menurut orang Israel. Tidak. Orang Israel menganggap beruntung, berhasil, makmur itu adalah orang yang mau belajar memahami segala sesuatu. Oh, saya mulai nangkep Pak. Jadi waktu dia lihat rumah, wah kayaknya jorok ya rumah ini. Maka orang ini memahami, lihat YouTube, cara ngecat, cara benerinnya, cara pembuang sampahnya, cara buang limbahnya. Orang yang mau memahami akan segala sesuatu, at least mau dulu, itu sudah disebut beruntung. Nanti kita lihat lagi ya. Yang ketiga, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Saya lebih menarik lagi, kata akal budi yang baik memakai kata saukal atau prosper. Yang ketiga rupanya kata prosper itu adalah orang-orang yang punya akal budi yang baik, punya attitude yang baik dalam hidup, punya sifat yang baik saja. Itu sudah dibilang kamu bakal beruntung. Punya sikap attitude yang baik. Mari perhatikan saudara. Di dalam Alkitab ada disebut, akan kuhadapkan kepadamu dua, kehidupan dan kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Pilih yang mana? Saya tanya saudara. Saudara pasti kita semua pilih, saya pilih hidup, saya pilih keberuntungan. Saya tidak pilih mati, saya tidak pilih kecelakaan. Nah, apa yang dimaksud dengan Alkitab? Kalau tadi malam saya teliti, saya pelajari asal usul katanya dan sebagainya. Kata beruntung menurut firman Tuhan itu adalah orang yang berjalan, dia jalan terus. Dia jalan terus, dia jalan dan satu titik dia mendapatkan berkat. Naik level up. Sedangkan yang disebut kecelakaan itu adalah orang yang berjalan,
berjalan, tiba-tiba di satu titik dia masuk perangkap, masuk ke bawah. Itu bedanya keberuntungan dan kecelakaan. Nah, di dalam 2 Tawarik kembali ke dalam ayat ini, di dalam ayat ini ya, kita lihat Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan saukal atau keberuntungan. Itu ternyata orang-orang yang beruntung yang akan menemukan jalan di satu titik, tiba-tiba naik. Itu adalah orang yang punya akal budi, attitude, sikap yang baik. Hanya sesederhana itu, Pak. Yes, sesederhana itu. Jadi waktu tadi anak-anak itu mencuci kaki orang tua, itu menunjukkan akal budi yang baik nggak? Ya, itu sifat yang baik. Hanya menunjukkan sikap yang baik. Kamu bisa beruntung. Wow, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi ya. Mari kita baca Yeremia 50 ayat 9, 1, 2, 3. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Kata panah yang mujur itu memakai kata prosper atau saukal lagi. Kata saukal di sini adalah dipakai expert atau ahli. Jadi orang yang disebut prosper menurut orang Israel adalah orang yang beruntung, adalah orang-orang yang mau menjadi ahli di bidangnya. Oh, saya mulai nangkep nih Pak. Saya mulai nangkep. Saya memberikan konklusi, saudara lihat di gambar ini, mari saya bacakan buat saudara. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, kata untung, berhasil atau makmur digabungkan dengan beberapa ayat kita gabung menjadi kata-kata ini. Orang yang beruntung, yang makmur, berhasil adalah orang yang mengkondisikan diri untuk belajar, memahami kehidupan, melatih dirinya hingga ahli dengan sikap hidup yang baik sambil mempertimbangkan masa depan. Betapa indahnya Alkitab. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tadi pagi cerita, waktu saya kemarin cerita sama Joy, waktu saya sekitar 20 tahun yang lalu, saya tuh kerja sebagai pemain piano keliling. Jadi kalau ada orang bikin acara di rumah, saya suka datang ke rumah, lalu saya main piano dan orang-orang mulai pesta. Saudara kalau punya rumah mau undang saya silakan. Saya masih bisa gitu ya. Jadi saya ingat pada waktu 20 tahun yang lalu saya baru lulus kuliah, lalu diundang ke rumah seorang pengacara terkenal di Indonesia, lalu saya main pianonya, ada piano, lalu mereka undang acara makan malam bersama keluarga dan saudara-saudara mereka yang datang dari luar negeri. Lalu saya mulai mainkan piano. Pianonya saja mahal, Steinway & Son. Harganya 2 miliar, saya pegang, bunyinya beda ya. Ada hadirat Tuhan gitu bunyinya. Kalau piano di rumah saya mereknya Nier, Cina, merek Chinese. Jadi kalau main itu bunyinya pengen minta angpau terus. Gitu ya. Jadi kalau yang di ini, wah beda. Waktu saya main piano dan orang mulai lalu lalang, keluarga dari lawyer ini mulai datang, lalu umurnya mirip-mirip saya. Mirip-mirip saya Pak waktu itu. Lalu mereka mirip saya waktu masih muda, udah pegang wine gitu. Pegang wine, oh coba-coba. Terus ngomongnya, hey how are you, how is Singapore? Have you gone to Japan and Tokyo? Japan orang saya aja naik angkot 102. Saya dengerin aja, lalu oh how is your college university? Oh yeah we're in LA and saya di Grogol gitu loh. Lalu saya main piano dan tiba-tiba saya menangis. Saya nangis, Tuhan kok kasihan ya nasib peruntungan saya datang ke Jakarta. Mereka begitu mewah. Kok saya naik angkot bertemu di sini. Tapi Tuhan tunjukkan jauh banget mereka di atas sana. Saya main piano di sini. Pas lagi air mata saya berlinang yang ownernya datang. Lihat saya, hey Albert ayo main lagu yang ceria. Terus saya lihat, baik Pak tapi air mata penuh. Dia ketawa, kenapa kamu nangis gitu. Saya minta saweran Pak.
Ya, zaman-zaman itu saya perlu saweran sekali, saudara. Nah, jadi singkat cerita, maksud saya begini. Waktu ada di posisi itu, ya, saya mau kembalikan. Waktu ada di posisi itu, lakukan saja bagian kita. Katakan amin. Saya melakukan semua lagu dengan lembut dan indah. Just do your portion. Alkitab bilang punya sifat yang baik aja cukup. Nanti satu waktu kamu juga alami seperti orang itu. Cukup. Kamu jalan aja. Asal kamu jaga sikap dan sifat. Saudara bisa bayangkan kalau saya marah sama Tuhan pada waktu itu. Apa sih Tuhan gak adil? Saya pelayanan dari kecil. Saya berdiri dari piano. Dan berkata, Tuhan tidak adil. Gitu. Dasar kamu orang kaya semua gak tahu betapa hati saya susah. Apa yang terjadi? Saya akan pulang tanpa saweran. Dan tidak ada orang yang panggil saya main piano lagi. Karena terkenal pemain piano yang aneh. Betul gak saudara? Jadi kalau saudara jadi di bawah, lakukan saja itu dengan sifat yang baik. Alkitab mengajarkan cukup itu aja. Kamu bisa sukses. Wow. Dan tadi malam saya cerita ke Joy juga. Ada mbak di rumah yang baru kerja di rumah kita. Kurang lebih berapa bulan. Lalu kemarin saya mau potong sosis, ya mau masak nasi goreng. Dan saya bilang mana pisau. Dan mbaknya kasih pisau. Saya potong sosis gak bisa saudara. Potong sosis gak bisa terus. Mana pisau yang lain? Potong kok susah banget. Dan saya bilang ini pisaunya kenapa tumpul? Dan mbaknya bilang, iya pak, saya gak tahu pak. Dari dulu pisaunya tumpul. Ya saya biarin aja. Loh kamu kan bisa untuk mengasah pisau supaya tajam. Oh ya saya gak belajar itu pak. Lihat ayat ini. Orang-orang ini yang disebut beruntung adalah orang yang mau ahli di bidangnya. Ingatkah saudara waktu Yusuf jadi budak, pertama dia tidur di luar. Dia mempelajari kebun di luar sampai dia ahli. Lalu dia masuk ke dalam rumah tuannya, tidur di situ. Sampai ahli di rumah tuannya, dia masuk ke penjara lagi, dia ahli di penjara. Akhirnya dipanggil Firaun, pegang seluruh negara. Kuasai areamu, cukup itu jadi beruntung. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dibandingkan komplain, lebih baik kuasai bagian kita. Saudara bilang, apa yang bisa saya lakukan? Saya lihat TikTok, saudara. Aduh, saudara bingung pasti ya pendeta saudara ini lihat TikTok. Ada sebuah keluarga sederhana, ini Feren pasti mungkin suka. Keluarga muslimah, suaminya naik motor, saudara. Saya lihat tahun lalu suaminya naik motor. Dan apa yang dia lakukan, anaknya banyak sekali. Dan dia urus anaknya satu persatu, dia tunjukkan di TikTok itu, dia urus semua satu-satu. Lalu sebelum suaminya pulang, dia mempercantik diri, dia kasih minyak wangi dan sebagainya pada dirinya dan menyambut suaminya. Saya lihat yang datang suaminya naik motor di rumah kontrakan mereka. Dia melakukan bagiannya. Tahun ini rumahnya udah pindah di TikTok. Udah pindah rumahnya, suaminya udah pulang naik mobil. Bukankah Tuhan itu suka mengangkat nasib manusia? Tetapi sering kebanyakan kita komplain. Kita kalau ada di posisi itu bilang, dasar suami. Gak punya kerjaan. Kenapa gua gak jadi sama suami yang lain? Itu tuh bekas pacar saya sekarang udah kaya. Lakukanlah bagianmu. The next itu bagiannya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Baik ya kita lanjutkan. Sampai sini saudara masuk ya, mari kita masuk lebih dalam. Itu tadi perjanjian lama. Nah sekarang ini bagian terakhir. Apa kata Yesus tentang kebahagiaan dan kemakmuran? Apa kata Yesus tentang hal tersebut? Prosperity, luck. Dan saya mencari di perjanjian lama. Ya ada. Khotbah paling terkenal Yesus namanya Sabda Bahagia. Berbahagialah orang yang bahkan kalau saudara pergi ke Israel bulan Maret 2 bulan lagi gereja akan ke Israel, seatnya tinggal 2. Kalau saudara mau ikut bisa daftar ke Bu Intan. Di Israel, di Galilea, itu tempat Yesus mengajar tentang sabda bahagia. Dibuatlah sebuah gereja, gerejanya namanya Gereja Sabda Bahagia.
Saudara lihat kubahnya warna apa? Bisa lihat warna apa kubahnya? Hijau. Mungkin saya pikir jangan-jangan itulah sebabnya orang berkata luck atau prosper itu warnanya hijau. Sering kan, matanya hijau, apanya hijau? Karena sabda bahagia itu dasarnya warnanya hijau. Lihat ya, lalu kita lihat apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini yang diajarkan Tuhan. Ada 12 ayat, saya akan baca pelan-pelan, tapi saya mau saudara mengerti posisinya dulu. Yesus ini, lihat nih Yesus. Maaf ya, ini gambarnya Yesus baru potong rambut. Mungkin tahun baru Cina, jadi potong rambut dulu ya. Nah, Yesus ini adalah seorang rabi Yahudi. Ya, rabi Yahudi. Lihat baik-baik. Dia ini berbeda dengan pengajar-pengajar rabi lainnya yang ada di dalam Alkitab. Dia bukan dalam Alkitab, pada waktu itu. Berbeda Pak. Jadi Yesus ini, dia menarik sekali. Dia tidak tertarik sama orang-orang kaya dan orang-orang hebat. Yang dia lakukan adalah dia cari orang yang miskin. Saudara bayangkan dia cari murid-muridnya. Itu dia nggak cari, oh ini lawyer nih. Kita boleh nih. Jadi pengerja saya ya, murid pertama. Yang kedua, punya pabrik enggak? Punya pabrik, oh boleh. Jadi murid kedua. Enggak, dia cari nelayan yang paling rendah. Sehingga menjadi pergunjingan di kalangan orang-orang pendeta-pendeta Yahudi yang lain. Bahwa ini rabi kok lain. Dia tidak cari orang kaya, dia cari orang sederhana. Mau cari apa dia ini? Tapi dia punya kuasa kesembuhan, Yesus ini. Lalu Tuhan Yesus ini satu hari, dia berjalan ke sebuah bukit. Dia jalan ke sebuah bukit, dia duduk di situ dan mulailah, perhatikan ya baik-baik. Mulailah masyarakat datang mendekati. Pertanyaan saya, masyarakat yang seperti apa yang datang pada Yesus? Jawabannya adalah masyarakat yang miskin. Kenapa? Karena di Alkitab juga tertulis, ada orang kaya mengundang Yesus makan di rumahnya. Jadi berarti kalau orang kaya pada waktu itu mungkin mirip sama sekarang. Dia nggak suka yang rame-rame, dia undang pendetanya ke rumahnya untuk makan bersama dia. Yesus pun pernah memenuhi undangan. Ada kan ayatnya? Nah, lihat baik-baik. Jadi siapa yang datang? Tidak ada orang kaya yang mau datang ke bukit kering ya, saudara lihat itu di pinggir danau ya. Kadang-kadang kering daerahnya dan cukup terjal jalannya, nggak ada. Yang datang pasti pertama yang nggak punya mobil, orang miskin, orang susah, nggak punya uang untuk bayar dokter, betul kan? Orang-orang terlantar semuanya. Nah lalu sampai di bukit itu, mari kita baca pelan-pelan ya. Ini orang susah semua, orang lapar semua, orang yang teraniaya semua. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya mari kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Aduh, saudara bayangkan, saya membayangkan diri saya kalau lagi susah, lagi miskin, datang tunggu Tuhan. Dan perkataan pertama yang dia katakan, kamu beruntung kalau kamu sekarang sedang miskin. Karena kamu punya kerajaan surga. Itu kayak disiram air enggak? Seger enggak? Wow, kok tahu dia saya miskin ya? Yesus mungkin dalam hati bilang, emang tahu, saya udah tahu. Ya, lalu yang kedua, lihat baik-baik. Mari baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dia tahu semua ini sedang susah. Ya toh, sedang susah, miskin. Dia bilang, kalau kamu sedang sakit hatinya, berbahagialah engkau, karena kamu akan dihibur. Lalu ayat 5, mari kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tahu saudara, saya tadi malam baca ini dan saya menangis. Saya pernah kerja. Saya pernah di bagian lemah lembut. Ya udah ngalah. Diambil loh saudara. Dunia ini kalau saudara gak keras, kadang barang saudara juga bisa diambil. Siapa yang pernah begitu? Nggak usah angkat tangan. Itulah dunia. Betul nggak? Tapi Yesus bilang, kamu lemah kan?
Kamu pernah kehilangan apa yang kamu miliki semua. Dan dia berkata, berbahagialah engkau. Karena kamu akan memiliki bumi. Lalu yang keenam dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini seorang semua lapar. Berbahagialah. Lalu berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang biasa diambil selalu murah hati kan? Bukan murah hati, lemah sih sebenarnya. Yang dia punya diambil, kadang kerjaan dia diserobot orang. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang murah hatinya. Atau dia mungkin berkata, berbahagialah kamu yang merasa hidupmu ini kayak murah. Berbahagialah karena kamu akan menerima kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini perhatikan, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang-orang yang lemah ini pasti suka damai. Betul gak? Karena gak punya kekuatan, backingan gak punya, tentara gak punya, uang gak punya. Ya damai aja Pak, saya damai aja. Betul gak? Coba kalau saudara punya backingan, punya uang, punya tentara, punya koneksi semua, damai, siapa lu? Betul kan? Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah damai aja. Dia damai dan tidak punya apa-apa. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kamu semua anak-anak Allah. Wow. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang dianiaya. Kita yang ada semua teraniaya. Lalu ayat 12 kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Bersukacita dan bergembiralah. Telah dianiaya nabi yang sebelumnya. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka, ini saya tulis di sini saudara. Kalau engkau susah, engkau miskin, engkau belum menemukan jalan, engkau haus dan lapar, engkau merasa teraniaya, engkau lemah ya. Yesus mau berkata begini, terima dulu nasibmu. Jangan komplain. Terima dulu ya nasibmu. Saudara bayangkan kalau saudara ada di posisi pada waktu itu, duduk di depan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata begitu, hati saudara damai gak? Oh, aku disebut anak Allah loh. Oh, aku disebut punya kerajaan surga. Damai gak? Setelah hatinya damai, baru Yesus selanjutnya membawa cara untuk saudara dapat keberuntungan. Ada di ayat 13 dan 14. Cuma 2 ayat ini. Kadang kita berhenti sampai situ kan. Ternyata ini nyambung ayatnya. Dia bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, apalah dengan apakah ia diasinkan? Saudara, orang yang teraniaya, dibuang, miskin, diambil berkali-kali dalam hidupnya, murah dalam hidupnya. Hidupnya dia itu tawar. Betul kan? Dia bilang, asino kembali. Garam dunia itu memberi rasa. Coba Dian tolong garam saya. Nah tadi saya bawa garam. Ini saya punya garam dari Israel, pas namanya kosher salt. Kalau kamu susah, jadilah garam. Ini saudara lihat ya, jadilah garam. Kamu mau beruntung, jadilah garam. Garam itu apa? Memberi rasa. Coba katakan memberi rasa, 1, 2, 3. Memberi rasa. Dia memberi rasa asin. Kalau saudara dalam hidup tidak memberi rasa kepada orang di sekitar saudara, Yesus mau berkata, pelan-pelan kamu akan miskin, kamu akan susah. Yesus berkata, jadilah rasa buat orang sekitarmu, buat istri. Ada suami di sini yang dia pulang nggak pulang, istrinya bilang sama aja, udah nggak ada rasa. Gereja ini, meskipun di dalam gang, saya mau declare, gereja ini ada rasanya. Betul gak? Berikan tepuk tangan.
ada rasanya. Pemain keyboard, pemain singer semua saya minta harus ada rasa dalam hidup ini. Berjuanglah, tidak susah kok Tuhan. Hanya ada rasa buat orang di sekitarmu. Dan tahukah saudara, kalau mau saudara kembangkan orang yang memberi rasa tambah banyak pada sekitarnya, prosper, luck, kebajikan, kemurahan, keberuntungan akan tambah mengikuti dia. Saudara memberi rasa aman kepada orang. Orang bilang, wah aman ya dekat dia. Oh jadi partner bisnis. Oh aman ya kerja sama dia ya. Aman ya. Ya udah saya mau kerja sama dengan dia. Saudara bilang, oh saya memberikan rasa keamanan. Wah saudara jadi satpam. Orang mau kerjasama dengan saudara. Beri rasa. Yang selanjutnya, Yesus mengajar ini orang-orang susah seperti itu. Yang kedua jadi terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu, ini nanti susah ya. Ini lilin Natal kemarin. Yesus bilang, jadilah terang. Lalu ada yang menarik. Mari baca sama saya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan. Stop. Kata orang di situ bukan di depan orang banyak. Kata orang itu single, satu orang. Dia bilang kalau kamu susah, kamu rasa gak beruntung, jadilah terang paling tidak satu orang di sebelahmu. Itu cukup. Maka jalanmu akan disebut berbahagia. Terangnya tambah banyak. Tuhan percayakan nanti jalan kita tambah seperti rembang tengah hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, saya mau tutup dengan ini. Di dalam kitab perjanjian lama ada satu lagi arti yang saya tutup tuh gitu. Dari 1 Samuel 18 ayat 14. Mari kita baca sekali-sekali bahasa Inggris ya gereja kita. 1, 2, 3. Everything David did turn out well. Yes, God was with him. Kata prosper saukal juga ditulis artinya turn out well. Daud berkali-kali dibuang untuk menghadapi tentara yang banyak supaya dia mati. Tetapi turn out dibaliknya ternyata dia hidup. Dia bangkit. Kata turn out well. Semuanya pada akhirnya baik. Yusuf dibuang ke dalam penjara. Dibuang ke dalam sumur. Ternyata turn out well. Saya percaya tahun ini kita semua turn out well. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang bilang, oh resesi, gelap, semua Pak saya bingung Pak. Tetapi mari baca, yes God was with him. Maka semua turn out well. Mari.